Sekarang juga saya berduka untuk MK Jilid 2. Jilid 2. Pertama kan dulu ada salah seorang hakim MK yang terlibat tipikor kan. Ya, ditangkap. Ya. Ya kan kasus FS itu kan membuktikan Ya. di dalam tubuh aparat penegak hukum ini yang terjadi. Ya. Ya kan? Sekarang kita ditunjukkan lagi itu bahwa dalam tubuh Mahkamah Konstitusi Hakim Agung gitu terduga ada konflik interest kan gitu. Ya. Sehingga melanggar etika. Ya. Kita tidak perlu berbohong untuk menunjukkan siapa kita. Oke. Gitu kan. Untuk mengetahui ke depan bagaimana, lihatlah track record kami gitu. Kan gitu. Artinya kan semua tata laksana, semua penyelenggaraan ini kan, jadinya patut diduga kan gitu. Hasilnya sudah diarahkan. Terus apa yang bisa kita buat kan gitu? Masa mau Indonesia emas 2045 riweuh keneh urusan konstitusi. Asal jarang tahu gitu. Ya kan? Selalu tuh di subuh tuh ada serangan fajar tuh. Wow, masuk tuh amplop-amplop kemana-mana. Itu dari pengalaman Akang itu tidak ada upaya counter atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah berkesempatan lagi kita bincang-bincang yang bincang-bincangnya yang ringan Kang ya. Walaupun temanya berat gitu. Begitu baca judulnya, aduh. Perlu kopi nih, Bang. Oh ya, oke. Ini biasa, kalau yang berat-berat usulan dari TIPA. Nah, kalau saya biasanya yang ringan-ringan aja. Saya nggak menduga, saya kira Kang Saiful. Enggak, bukan. Saya dikasih, oke, siapa yang bilang. Episode depan kita balas. Nah, bicara tentang MK ya, Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh netizen sekarang diplesetkan jadi Mahkamah Keluarga. Karena katanya ujungnya untuk kepentingan satu keluarga. Tapi bicara tentang aturan, Kang, ini kan banyak juga nih yang bicara tuh. Aturan dibuat untuk dilanggar. Ada yang begitu, karena kalau kita lewat di tempat-tempat tertentu, jangan buang sampah di sini. Itu tuh di bawahnya banyak sampah. Nah, atau malah ketika saya dapat WA, Kang, lebih dari satu orang, beberapa orang lah. Kang, yaudah sekalian kita perjuangkan yang punya SIM boleh di bawah 17 tahun, tapi asal udah bisa naik motor. Yang nikah boleh di bawah 17 tahun asal, itu yang berat itu. Nah yang begini-begini jadi perbincangan publik sehingga kok bisa ya ya saya nggak tahu mudah enggaknya, tapi kok bisa tiba-tiba diubah dan tendensinya tentu untuk kepentingan salah satu calon. Nah, Kang Haru sebagai politisi senior, ini gimana ngelihatnya, Kang? Iya, sebetulnya saya sedih ya. Kalau kemarin kita ngomongnya kan sampah. Iya. Bandung Lautan Sampah, Jilid 3. Jilid 3. Ya kan? Sekarang juga saya berduka untuk MK Jilid 2. Jilid 2. Pertama kan dulu ada salah seorang hakim MK. Yang terlibat tipikor kan. Ya, ditangkap. OTT. Ya kan? Hakim MK yang mulia. Ya kan? Sekarang terjadi lagi. Mungkin tidak dalam posisi sudah dijatuhi hukuman ya. Tapi saya kira ya sedih lah gitu ya. Tanda-tandanya ya. Ya kan harusnya harusnya sekelas hakim MK gitu kan. Orang sudah dalam posisi yang ada dalam tingkat kebijaksanaan. Arif dan bijaksana. Ya, artinya aturan itu bahkan sudah dalam posisi lebih dari sekedar patuh pada aturan. Patuh pada hukum. Ya kan? Sudah sampai kepatutan. Sudah pada tingkat arif dan bijaksana. Arif itu gimana, Kang? Ya, temannya bijaksana kan biasanya arif kalau bijaksana. Saya taat pada aturan.
ya wajar. Taat Memang aturan wajar. harusnya Kan taat. kewajiban. Ya. Mengikat. Tahu atau tidak tahu. Ya kan? Oh punten saya nggak tahu, nggak bisa. Kalau hukum, melanggar hukum ya tetap aja proses kan. Ya. Walaupun tidak tahu. Karena ketika diundangkan dianggap tahu. Jadi orang taat pada aturan, pada hukum, pada undang-undang itu standar. Nah, ada yang di atas itu. Itu bicara tentang patut, tidak patut gitu. Oke. Ya kan? Misalnya aturannya boleh. Tapi kalau dipakai teh, itu pantas lah gitu. Pantas patut kan? Ya. Okay. Misalnya pakai jas, tapi itu pakai sepatu ke sidang paripurna kan, itu patut. Ya kan? Iya. Nggak pakai jas, kan yang diatur baju. Sepatu nggak ada. Kan disebutnya PSL, pasien sipil lengkap. Itu kan yang diatur berjas dan berdasi. Iya. Kan sepatunya nggak diatur. Kan bisa aja dia nggak pakai sepatu. Tapi kalau sudah bicara patut itu, aturannya bagaimana? Ya, kita sebagai makhluk yang punya nalar gitu. Ya. Mematut-matutkan, memantaskan. Pantas, tidak pantas. Tidak melanggar aturan, tapi pantas atau tidak pantas. Mungkin aturannya boleh, tapi pantas, tidak pantas. Nah, di atas itu sudah arif bijaksana. Oke. Dia sudah pada tingkatan, mungkin kalau ulama itu istilahnya waro. Kalau ulama ya jangan atau masuk tempat karaoke. Walaupun ke situ buat kultum gitu. Iya, ada itu kayak yang begitu ada katanya Kang. Ceramah di klub malam. Iya, tapi kan orang jadi berpikir, nah, jadi dia sudah menjaga jangan sampai orang berpikir gitu negatif. Itu waro namanya. Waro. Ya, arif bijaksana. Di atas patut. Nah, jadi kalau sudah hakim tinggi, bukan pengadilan negeri ya. Ya. Bukan pengadilan tinggi ya. Ini kan sudah Mahkamah Konstitusi. Ya. Makanya hakim tinggi. Udah nggak ada lagi kan di atas itu kan. Ya harus tingkatannya arif bijaksana. Jadi kita sedang berada di situasi seperti apa Kang ketika ke-9-nya itu sekarang dilaporkan karena pelanggaran dugaan pelanggaran etik. Bukan 1, bukan 2, semuanya itu. Iya, itu yang saya bilang. Artinya kita dalam aspek hukum sekali lagi. Ya kan? Punten ya, bukan pertama kali kan kalau Pak Prof Jimli kan bilang ini pertama di dunia. Ya, yang 9-9. Ayat cak saya mah itu pertama. Ya kan? Yang zaman itu ya Akil Muhtar. Ya kan itu kan sama kan mengagetkan seorang hakim tinggi begitu. Ya kan? Sekarang sama 9-9 dilaporkan. Patut diduga kan gitu. Mungkin tidak. Tapi patut diduga. Artinya kondisi kehidupan hukum Indonesia kembali di bawah titik nadir lah. Ya. Bukan pada titik nadir, di bawah titik nadir. Di bawah titik nadir lagi kasus FS di kepolisian. Kan sama, penegak hukum. Ya kan, itu juga nggak tahu kita ini gimana endingnya. Ya kan, di bawah titik nadir. Nah, jadi saya kira ini hati-hati ya dengan yang sinyalemen dari Prof Yudi Latif. Jangan sampai kita ini jadi negara gagal. Semua sisi gitu. Semua sisi sudah di bawah titik nadir. Dan kalau tindakan kejahatan itu sudah dilakukan oleh oknum dalam institusi, sehingga produk institusi itu ya sudah merupakan bagian dari tindak kejahatan, ya kita sudah akan gagal fungsi. Nah, saya jadi ingat ungkapan dari Kang Haru di beberapa podcast sebelumnya. Ini perubahan gerakan upaya akan bisa berjalan efektif ketika mereka sendiri sudah betul-betul, kalau tidak salah bahasanya itu apa ya, sudah betul-betul merasakan akibatnya lah gitu. Menyentuh. Ini sekarang sudah belum Kang nih dengan kondisi MK begini? Saya berharap cukup lah. Gitu. Ini sudah saatnya kita membalik. Gitu. Dari titik nadir ini ada arah berbalik. Gitu. Ada kesadaran kolektif. Ya kan? Artinya
orang udah reaksi gitu. Hmm. Dengan produk putusan MK, ya kan? Hakim MK dilaporkan ini kan reaksi kan? Ya, ya, ya. Netizen sudah bereaksi. Ini kan sudah arah yang baik menurut saya. Justru saya itu khawatir kalau dengan peristiwa ini kita diam semua. Oke. Kalau kita diam semua nih, ya tadi sudah DB yang varian baru TA. Kena DB tapi terpanas gitu. Ya. Bahaya. Jadi kalau udah bereaksi udah benar kalau menurut saya. Baik. Nah, dengan adanya MK, jadi panjang MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu bahkan oleh seorang Mahfud MD saja, yang menterinya Pak Jokowi, kurang lebih kalimatnya, tapi jangan senang dulu. Itu bisa aja sudah dibeli, sudah di ini. Artinya ada pesimisme bahkan dari Menko Polhukam dengan keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu, dengan Pak Jimli salah satunya. Nah, tapi memang lucu juga sih Kang. Majelis Kehormatan dilantiknya sama Ketua MK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik, salah satunya Ketua MK. Jadi kewarasan. Jadi saya ingat apa yang disampaikan Pak Anies beberapa momen, bahwa kita akan kembalikan kewarasan kita dalam bernegara. Nah, barangkali ke situ mungkin arahnya, Kang. Ya, saya kira saya setuju ya dengan Pak Anies. Ya. Istilahnya itu kadar kewarasan. Kadar kewarasan. Jadi kalau kita biarkan ini, ya berarti kita sudah tidak waras semua. Gitu. Jadi intinya tidak boleh diam. Oke. Intinya tidak boleh pasrah. Intinya harus ada yang berani. 1 berani, 2 berani, 3 berani, 5 berani, 10 berani gitu. Nah, berani itu berani ngapain maksudnya? Berani menyatakan pendapat. Oke. Speak up. Berani bersikap, berani berbicara di sosial media, di podcast, di mana saja, di saluran TV, di mana saja. Itu untuk rakyat, Kang. Semua. Maksud saya kalau untuk rakyat saja himbauan seperti itu, barangkali untuk para anggota wakil rakyat semua lebih tinggi dong ininya, ekspektasinya. Ya kan bersama tanggung jawab yang besar, bersama kekuatan yang besar, ya. Ada tanggung jawab yang besar. Oke. Ya kan? Makanya kan ada peradilan militer. Ya kan? Nggak disamakan dengan peradilan sipil. Ya. Kenapa? Karena militer kan punya senjata. Ada kode etik khusus. Maka peradilannya khusus militer. Ya kan? Ini juga sama. Dia punya power yang besar sebagai politisi tingkat pusat. Ya kan? Ya. Atau lembaga-lembaga negara tingkat pusat. Kan melekat pada dirinya ada tanggung jawab. Kalau dia tidak bereaksi, diam saja. Ya, berarti bagian dari ketidakwarasan itu. Dan kalau sudah ada ketidakwarasan kolektif, ya balik lagi ke pasal 1. Ya, jadi jangan dikira tidak mungkin gitu. Satu negara itu hilang gitu dari peta. Jangan dikira gitu. Itu tuh mungkin. Dan penyebabnya ya karena diam. Melihat sebuah kemaksiatan, kejahatan, kemunkaran, diam. Gitu. Ya, maka siap-siap. Yang baik pun akan terkena dampaknya. Tinggal lihat mana yang paling banyak. Gitu. Karena diam. Jadi baik saja pun gitu. Jadi saya mah nggak ikutan Pak, saya mah nggak ikutan, saya mah nggak ikut korupsi, ya kan? Saya mah nggak ikut nyolong, saya nggak ikut menyalahgunakan wewenang. Saya mah orang baik aja, ya disikat semuanya. Gitu. Karena ya diamnya itu, jadi diamnya itu abai. Abai itu sudah sebuah kesalahan. Gitu. Oke. Baik, kalau bicara tentang ini kan selalu kalau bicara tentang PKS kita selalu teringat ini tagline kalau yang dulu itu atau prinsipnya partai dakwah. Yeah. Nah itu sampai sekarang masih kan Kang? Iya bahasanya kita perbaiki. Oke.
menjadi partai yang terdepan, menjadi pelopor untuk mewujudkan cita-cita nasional. Baik. Gitu. Baik. Jadi ya bahasanya kita sesuaikan dengan konstitusi. Baik. Tapi ruhnya tetap sama begitu Ya, kan? sama. Nah, saya jadi ingin bertanya tentang kalau bicara kita anggap dengan istilah yang lama, partai dakwah, sebetulnya dalam sudut pandang Islam ini seperti apa sih kekuasaan tuh harus yang benar tuh kekuasaan itu seperti apa gitu kan? Iya kan kekuasaan manusia itu semua juga amanah. Amanah. Karena yang maha berkuasa itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuhan yang maha kuasa. Itu yang hakiki. Kita tuh cuma ketitipan. Buktinya ketitipan dalam sistem presidensial. Presiden itu dibatasi 2 kali 5 tahun. Oke, 2 periode. Itu kata konstitusi. Apa yang terjadi pada diri kita di Indonesia? Konstitusinya diutak-atik. Ya, mau ditambah jadi 3 periode. Iya kan? Perpanjang. Itu kan udah siap-siap mau mengubah konstitusi. Iya. Gitu kan? Sekarang tidak mengubah konstitusi, apa yang dilakukan? Ngutak-atik MK. Mahkamah Konstitusi. Sama diutak-atik juga. Jadi memang kita ini sudah di tepi jurang kalau menurut saya. Okay. Sudah di tepi jurang, kalau kita diam saja, kecemplung semuanya. Bangsa, negara, kecemplung semuanya. Sebangsa, senegara. Gitu. Jadi serius ini tuh. Dan itu bukan percobaan pertama. Berkali-kali. Ya. Ya kan kasus FS itu kan membuktikan. Ya. Di dalam tubuh aparat penegak hukum ini yang terjadi. Ya. Ya kan? Sekarang kita ditunjukkan lagi. Itu bahwa dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung gitu, terduga ada konflik interest kan gitu. Ya. Sehingga melanggar etika. Jadi bukan pertama. Jadi sebenarnya saya nggak terkejut, cuma makin sedih aja gitu. Okay. Kesedihannya makin dalam gitu. Baik, kalau butuh perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik tentu maksudnya. Nah, yang seperti apa sih itu yang, atau gini, bagaimana caranya biar konstitusi ke depannya tidak lagi diutak-atik oleh penguasa saat itu? Ya, artinya orang baik harus berkuasa. Orang baik. Oke, berarti orang baik harus berkuasa. Orang yang punya integritas harus berkuasa. Orang yang punya hati nurani harus berkuasa. Artinya ya orang baik nggak bisa diam. Orang baik harus speak up. Orang baik harus bekerja sama. Orang baik harus berkolaborasi. Orang baik harus berjuang. Orang baik harus menang. Termasuk sistemnya harus diperbaiki. Harus. Dengan begini kan menunjukkan juga sistem kita kan masih bisa diakali. Oke. Iya kan? Hari gini gitu. Masih ngotak-atik konstitusi. Iya kan? Bukan mengantisipasi kondisi global yang tidak menentu. Di mana itu membutuhkan soliditas. Membutuhkan kekokohan kehidupan berbangsa bernegara. Ini masih ngotak-atik urusan konstitusi. Riuh ke dalam. Jadi kan ada energi. Ngotak-atik yang harusnya nggak usah dikotak-atik. Harusnya udah aja patuh gitu. Gimana Kang kira-kira untuk memastikan atau mengupayakan bahwa orang-orang baik ini nanti berhasil loh berkuasa, dan apakah terus bagaimana juga menyisir yang nggak baik itu kan pasti ada saja. Ya pertama kan kata Rasulullah ibda binafsik. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Oke. Ya kan? Kalau misalnya kita sudah berhasil membebaskan diri dari konflik interest, ya kan? Kita berusaha menjadi makhluk berintegritas, ya kan? Dan kita berkolaborasi, dan kita speak up, kita bicara, kita nyatakan sikap, ya kan? Apabila datang kebenaran maka sirnalah kegelapan, sirnalah kejahatan. Tapi kebenarannya harus datang dulu. Cahayanya harus datang dulu, baru kegelapan, kejahatan itu akan sirna. Itu hukumnya begitu. Jadi
bagaimana kita datangkan kebenaran, bagaimana kita datangkan integritas, bagaimana kita datangkan soliditas, kolaborasi dari pihak-pihak yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, yang sesungguhnya seharusnya yang benar itu bersatu, maka dan saya kira itu ada di tangan kita semua. Kita peduli apa tidak, kita bergerak atau tidak, gitu kan? Kita berjuang atau tidak, atau kita ikut-ikutan cawe-cawe. Gitu. Oke. Nah, tapi gini Kang, gimana caranya meyakinkan rakyat ini untuk memilih yang orang-orang yang baik? Rakyat itu bukan untuk diikuti. Bukan pasal 1. Oke, tapi untuk dibela. Untuk dipimpin. Karena jangan berharap kita ada istilah apa bottom up. Ya, ayo. Ya harus dipimpin, harus dikasih contoh, harus diinspirasi. Kan pemimpin itu teladan. Ya. Pemimpin itu pelopor. Pemimpin itu kasih contoh. Ya kan? Oke. Kalau dari bawah jadi rame nanti gitu. Karena dari bawah ya nanti ada yang dipengaruhi dari bawah juga. Kami misalnya ini rakyat ingin berubah, oh kami rakyat yang tidak ingin berubah. Kan jadi konflik horizontal. Ya kan? Atau misalnya dari bawah, ini usulan dari bawah, kami yang dari atas tidak mau. Iya kan? Ya kan jadi rumit. Nah, makanya saya bilang ini harus sama-sama. Elitnya juga ada. Kelas menengahnya juga ada. Grassroots-nya juga ada. Ayo kita bergerak bareng-bareng. Elit, kelas menengah, dan grassroots. Bergerak untuk perubahan. Satu komando ya. Satu komando. Nah, oke, kita bicara tentang itu, anggaplah itu memang sudah terjadi, ada di sekian kalangan kita atau di sekian partai politik kita, antara elit termasuk di grassroots-nya sudah satu komando. Nah, kemudian kalau bicara 14 Februari, keterpilihan, nah bagaimana menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada, atau menunjukkan bahwa ini loh yang baik-baik itu ini loh, silakan kalian pilihnya yang ini loh. Karena ini mah baik-baik. Nah, ada nggak kira-kira Kang cara yang terkini atau yang harusnya dilakukan di masyarakat kita agar mereka mendapatkan wakil rakyat yang amanah, agar mereka mendapatkan presiden yang sesuai harapan dan seterusnya? Iya, jadi saya kira menurut pendapat saya ya. Ya. Pendapat saya. Artinya orang boleh beda pendapat dengan saya. Kalau menurut saya yang disampaikan Pak Anies dan Cak Imin itu sudah mewakili. Yang mana tuh, Kang? Misalnya dia bilang kita mah nggak usah berbohong. Nah, nggak ada yang perlu kita ditutupi. Kita tidak perlu berbohong untuk menunjukkan siapa kita. Oke. Gitu kan. Untuk mengetahui ke depan bagaimana, lihatlah track record kami gitu. Kan gitu. Nah, artinya kalau kita cocokkan dengan arahan Rasulullah Muhammad SAW, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi dakwahnya itu dengan akhlak. Keteladanan. Jadi ngajak itu dengan akhlak gitu. Sebagaimana dakwah Rasul gitu aja. Jadi bukan untuk memenangkan itu kita jadi kelakuannya sama. Misalnya supaya Anies menang kita money politik gitu. Bukan begitu. Atau misalnya supaya PKS menang, PKS juga harus money politik. Percuma. Ya jadi sama. Gitu. Jadi sama. Jangan gitu. Justru apabila kita konsisten ya, kemudian kita terus berjuang, maka nanti manusia itu akan terbuka. Itu dapat hidayah itu tadi. Dia nurani akan terpanggil. Saya melihat beberapa tokoh yang dulunya nggak gitu. Tapi sekarang banyak yang berbalik. Dan berbalik itu macam-macam. Tidak oleh satu peristiwa. Mungkin dengan putusan MK ini, itu akan ada beberapa tokoh mungkin. Yang berbalik. Yang akan berbalik. Oke. Gitu. Amin. Itu yang
mungkin tidak bisa kita duga. Dan ya justru itu yang akan menyebabkan terjadi perubahan itu. Ada pihak-pihak, ada sektor-sektor, ada segmen-segmen yang luput dari perhitungan. Nah, perhitungan manusia ya. Perhitungan manusia sehingga akhirnya gitu, tidak seperti yang diduga. Itulah barangkali yang disebut sehebat-hebatnya makar manusia kan. Nah, gitu. Jadi kalau kita kembalikan ke situ mah, insya Allah gitu, kita tuh akan tenang, semangat, optimis, terus bekerja. Karena sebuah peradaban yang katakanlah tidak benar itu tidak akan jatuh sampai ada peradaban alternatif. Jadi kalau tidak ada yang bangkit, maka ini akan terus kokoh gitu. Sampai ada yang berdiri. Mengatakan, kami tidak setuju. Kami ingin ada perubahan. Kami usulkan ini. Ketika ada alternatif, itulah mungkin mulailah. Gitu. Ya, akan ada perubahan konstelasi. Oke. Berarti kalau gitu terkait tadi money politik itu anggaplah. Itu dalam pandangan Kang Haru itu optimis bisa dikalahkan dengan cara yang lain ya? Ya karena kita sekarang sudah tidak punya cara lagi. Semua kan sudah selesai. Ya kan? Kalau sudah yang mulia gitu, Hakim Agung sudah melakukan hal seperti itu. Ya kan? Aparat penegak hukum oknumnya sudah demikian juga. Ya kan? Semua sisi kehidupan itu sudah bisa dikendalikan, bisa diremote. Makanya saya nggak setuju ada yang menganggap enteng itu. Oh, cenah pilpres jadi lebih mudah. Ente itu saya enteng. Seseorang, sekelompok orang yang sudah bisa mengatur putusan MK sehingga hasilnya seperti yang diharapkan oleh sekelompok orang, itu kan bukan orang sembarangan. Iya kan? Maka dia artinya kan semua tata laksana, semua penyelenggaraan ini kan, jadinya patut diduga kan gitu. Hasilnya sudah diarahkan. Terus apa yang bisa kita buat kan gitu? Ya kita kan tidak berkuasa, tidak melimpah sumber daya. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita tetap konsisten dengan apa yang kita yakini. Kita terus berjuang. Ya kita mulai dari diri kita. Kita sampaikan walau satu ayat kan gitu. Sampai taunya surat Al-Fatihah, ya udah Al-Fatihah weh. Iya kan? Oh nggak usah hafiz dulu gitu. Taunya surat Al-Fatihah sampaikan. Maka insya Allah nanti hati yang bersih akan ketemu dengan hati yang bersih. Nanti akan ada kolaborasi hati-hati yang bersih, hati-hati yang putih, ya fitrah-fitrah yang suci akan ketemu nanti. Itu yang akan membasuh gitu semua polutan. Jadi air itu adalah pelarut universal yang bisa menetralkan polutan. Setelah netral maka insya Allah akan tumbuh lebih baik, lebih subur. Karena nggak ada polutannya. Nah saat itu baru kita bisa bicara Indonesia Emas 2045. Hari kia mah wah jauh tuh. Jauh api dari panggang. Jadi mau asak-asak. Oke. Iya. Kang, barangkali ini terakhir Kang. Jadi kalau saya ingin sekedar memastikan lagi dari PKS atau dari Kang Haru sendiri, dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah lah, terutama ini bicara taktis jelang tanggal 14 Februari kan konon katanya selalu tuh di subuh tuh ada serangan fajar tuh. Wow, masuk tuh amplop-amplop kemana-mana. Itu dari pengalaman Akang itu tidak ada upaya counter atau apa? Iya. Jadi coba kita identifikasi yang tidak akan kena money politik. Ya kan? Seorang anak ketika bapaknya menjadi CAD disogok. Kamu nih 500.000 jangan pilih ayahmu. CAD itu calon anggota dewan. Ya atau calon gubernur, calon wali kota, bapaknya. Coba sogok anaknya.
ya kan? Nggak akan bisa. Kenapa? Prejudis dia mah. Ya. Nggak bisa diadili. Kalau konteks hukum kan kita lagi ngomong konteks hukum. Kenapa? Bapaknya. Iya kan? Mau disokok berapapun nggak bisa. Gitu. Artinya orang-orang yang sudah sedemikian rupa terikat hatinya gitu dengan kebaikan, mau disokok berapapun nggak akan kena. Makanya kita, ya memang pasti lebih berat. Pasti lebih berat. Tapi percaya aja. Yakin aja. Kalau datang kebenaran, datang cahaya, maka sirnalah kegelapan dan kebatilan. Jadi jangan gitu. Kita jangan nodai perjuangan ini dengan cara yang tidak benar. Islam tidak mengajarkan tujuan menghalalkan cara. Itu PKI. Gitu kan. Nah, kalau kita melakukan tindakan yang sama dengan PKI, bedanya apa? Ya kan? Kalau kita sekarang membalas kezaliman dengan kezaliman, terus bedanya apa? Justru doanya kan gitu dalam salawat asgil itu, biar kezaliman itu dihadapi oleh kezaliman, disibukkan oleh orang-orang zalim. Biar orang zalim itu sibuk, ya udah biarin aja. Gitu. Kalau kita ikut turut menzalimi, maka kita bagian dari yang didoakan salawat asgilnya. Iya. Repot. Justru kan kita tuh hanya boleh bela diri. Kalau bela diri itu wajib. Ya, misalnya kita punya dompet, kita tahu ada copet, ya kita nggak boleh diam aja. Ya, pindahkan dompetnya tina saku di belakang, masukin ke dalam jaket kan, saku di dalam jaket kan, sletingkeun. Itu langkah pertama. Hanya saksi harus full, pemantau pemilu harus full, itu kan. Ya kita juga jaga hubungan baik dengan semua pihak yang berpihak pada kebenaran. Gitu kan. Nah itu ikhtiar kita. Sampai kita berdoa. 2. Ya kan. Yang ketiga, ya kita harus bisa mengenali ini. Modus-modusnya apa. Terus bisa kita petakan dan kita patahkan. Harus. Jadi ikhtiar dengan akal manusia ya, dimaksimalkan. Doa difulkan. Insya Allah kebenaran akan menang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan praktek-praktek jual beli hukum mudah-mudahan bisa ditiadakan lah ya. Masa mau Indonesia emas 2045 riweuh keneh urusan konstitusi. Asal jarang tahu gitu. Ya kan? Jadi itu dulu kapan move on ya gitu. Ya nggak, makanya mudah-mudahan ini terakhir lah ya. Kita ngebahas podcast tentang MK gitu. Oke. Habis ini harus hadir MK yang berintegritas, berkredibilitas, menegakkan hukum di Indonesia kan gitu. Nanti KPK juga ya, jangan sampai leungit ketua KPK-nya ke mana? Bingungnya, jangan sampai begitu. Semuanya lah Pak Kang ya, Semua. aparat yang lain. Baik, itulah pesan Kang Haru. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua yang berjalan di jalur kebenaran. Insya Allah kita sudah dimotivasi untuk tetap istiqomah dan ya kita sama-sama harus berjamaah Kang ya, biar 27 ganjarannya katanya berjamaah. Hatur nuhun Kang Haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.